Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Anggreni dengan NPM 18010049. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Lubuk Basung. Yang pertama, tentang pendahuluan, yang mana pendahuluan itu terdiri dari latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Yang pertama, kita masuk kepada latar belakang permasalahan. Pada guru biologi di SMA Negeri 1 Lubuk Basung, informasi bahwa di sekolah tersebut memakai kurikulum 2013 dari tahun pembelajaran 2016. Guru menggunakan pendekatan saintifik metode ceramah. Penggunaan metode ceramah menyebabkan siswa kurang aktif dalam belajar. Siswa hanya mendengarkan dan mencatat informasi dari guru, sehingga siswa menjadi pasif dan kurang berpartisipasi dan tidak ada mengajukan pertanyaan tentang materi yang dipelajari dan hanya memperhatikan saat guru menyampaikan materi. Dampak yang ditimbulkan dari hasil belajar salah satunya pada materi sistem sirkulasi. Pada akhirnya nilai hasil belajar yang didapat menjadi kurang maksimal. Berdasarkan permasalahan di atas, salah satu upaya untuk mengatasinya yaitu dengan cara menerapkan model pembelajaran problem based learning, yang mana problem based learning merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam pembelajaran problem based learning ini kemampuan berpikir siswa ini betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat memperdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini yaitu tentang pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Lubuk Basung. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, dalam proses pembelajaran guru menggunakan metode ceramah. Yang kedua, siswa itu masih pasif, tidak mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang keempat, nilai hasil belajar biologi yang didapatkan kurang maksimal. Selanjutnya, yang ketiga itu tentang pembatasan masalah. Pada batasan masalah penelitian ini terdiri dari yang pertama, penelitian ini dilakukan di kelas 11 MIA SMA Negeri 1 Lubuk Basung. Yang kedua, model pembelajaran digunakan adalah model problem based learning. Yang ketiga, hasil belajaran dalam penelitian ini dibatasi pada ranah kognitif. Selanjutnya yaitu yang keempat, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 11 MIA pada ranah kognitif materi sistem sirkulasi di SMA Negeri 1 Lubuk Basung. Selanjutnya yang kelima yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 11 MIA SMA Negeri 1 Lubuk Basung. Selanjutnya tentang manfaat penelitian. Penelitian dapat digunakan sebagai yang pertama, bagi peserta didik mempermudah dalam belajar biologi terutama dalam materi sistem sirkulasi menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yang kedua, bagi guru menambahkan pemahaman guru tentang model pembelajaran problem based learning dan bisa menerapkan model tersebut dalam aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, bagi peneliti untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman dalam bidang pendidikan sebagai calon guru. Selanjutnya itu tentang tinjauan pustaka, yang mana tinjauan pustaka ini terdiri dari pembahasan teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.
Selanjutnya, pertama tentang pembahasan teori, yang mana dalam penelitian ini pembahasan teorinya pertama pengertian pembelajaran. Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan azas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Yang kedua, pengertian model pembelajaran, yang mana model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Yang ketiga, model pembelajaran problem-based learning, yang mana model pembelajaran problem-based learning ini adalah lingkungan belajar yang di dalamnya menggunakan masalah untuk belajar, yaitu sebelum pembelajaran mempelajari suatu hal, mereka diharuskan mengidentifikasikan suatu masalah, baik yang dihadapi secara nyata maupun telaah kasus. Selanjutnya yang keempat yaitu tentang hasil belajar, yang mana hasil belajar adalah perubahan perilaku dan kemampuan secara keseluruhan yang dimiliki oleh siswa setelah belajar, yang wujudnya berupa kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor yang disebabkan oleh pengalaman dan bukan hanya salah satu aspek potensi saja. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang pertama, faktor internal yang meliputi faktor jasmania dan faktor psikologis pada diri masing-masing siswa. Selanjutnya yaitu faktor eksternal, meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang yang kedua, hasil penelitian yang relevan, yang mana beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain yang pertama, beberapa penelitian telah meneliti yang mana tujuannya itu untuk mengetahui adakah pengaruh atau tidaknya model pembelajaran problem-based learning ini terhadap hasil belajar siswa. Nah, penelitian pertama yaitu yang berjudul implementasi problem-based learning terhadap hasil belajar biologi ditinjau dari intelligence quotient, yang mana atau IQ. Yang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi problem-based learning terhadap hasil belajar biologi siswa SMA ditinjau dari IQ, yang mana dari hasil temuan penelitian tersebut disimpulkan bahwa implementasi problem-based learning ini berpengaruh terhadap hasil belajar biologi. Dia ditinjau dari IQ pada siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Uhud. Penelitian yang kedua yaitu berjudul pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar dan keterampilan proses sains, yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar dan keterampilan proses sains siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Jepara. Nah, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran problem-based learning ini berpengaruh terhadap hasil belajar dan keterampilan proses sains siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Jepara. Dari beberapa penelitian yang relevan tersebut, penelitian tersebut sangat mendukung penelitian ini. Selanjutnya tentang kerangka berpikir, yang mana di sini saya membuat kerangka berpikir dalam proses pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa, serta permasalahan yang dihadapi adalah dalam proses pembelajaran guru menggunakan metode ceramah. Dan selanjutnya siswa masih pasif dan tidak mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya kegiatan pembelajaran masih berpusat pada guru. Dan akhirnya nilai hasil belajar biologi siswa yang didapat kurang maksimal. Nah, dari permasalahan tersebut solusinya yaitu dengan peneliti membuat dua kelas, yaitu kelas melakukan percobaan yaitu antara dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang mana kelas eksperimen itu terdiri dari model pembelajaran problem-based learning, sedangkan kontrol yaitu tentang pembelajaran dengan metode ceramah, dan hasil akhirnya yaitu hasil belajar. Selanjutnya yang keempat tentang hipotesis penelitian,
yang mana dalam penelitian ini hipotesisnya itu H0, model pembelajaran problem based learning ini tidak berpengaruh terhadap hasil belajar biologi siswa 11 MIA SMA Negeri 1 Lubuk Basung. Yang H1, model pembelajaran problem based learning berpengaruh terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 11 MIA SMA Negeri 1 Lubuk Basung. Selanjutnya tentang metode penelitian, yang mana metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi sampel dan sampling, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, teknik analisis data, serta prosedur penelitian. Yang pertama tentang jenis penelitian, yang mana jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang termasuk ke dalam metode eksperimen. Selanjutnya, penelitian ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rancangan penelitian ini adalah random control group test only design. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di semester ganjil pada bulan November di SMA Negeri 1 Lubuk Basung tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang populasi, sampel dan sampling. Yang mana pertama, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 MIA SMA Negeri 1 Lubuk Basung. Yang kedua tentang sampel, yang mana pemilihan dua kelas yang dijadikan kelas sampel diambil dari populasi terjangkau dua kelas, yaitu kelas 11 MIA 4 sebagai kelas eksperimen dan kelas 11 MIA 1 sebagai kelas kontrol. Selanjutnya sampling, yang mana sampling ini adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Selanjutnya keempat tentang metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yaitu dengan cara post-test, yaitu tes yang diberikan pada setiap akhir program satuan pengajaran dengan bertujuan untuk mengetahui sampai mana pencapaian peserta didik terhadap bahan pengajaran setelah mengalami suatu kegiatan belajar, sedangkan post-test diberikan untuk mengetahui pengaruh pemberian perlakuan. Selanjutnya yang kelima yaitu definisi operasional variabel. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas, yaitu model pembelajaran problem based learning, dan variabel terikat yaitu hasil belajar siswa pada ranah kognitif. Yang mana definisi operasionalnya itu pertama, model pembelajaran problem based learning merupakan pembelajaran yang arah pemecahan masalah menjadi penyebab munculnya permasalahan tersebut. Dengan model ini mengajak siswa untuk mengetahui, berpikir kritis dan kreatif dalam memahami konsep dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu hasil belajar yaitu kemampuan yang diperoleh oleh siswa setelah melalui kegiatan belajar yang di dalamnya mencakup ranah kognitif, mempunyai tujuan untuk mengetahui hasil pencapaian siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang keenam yaitu tentang instrumen penelitian, yang mana jenis instrumen penelitian kognitif yang dipakai pada penelitian ini yaitu tes tertulis berupa soal objektif dengan 5 option. Untuk mendapatkan evaluasi yang bagus, maka dilakukan cara-cara seperti yang pertama, validitas tes, yang mana suatu tes dikatakan mempunyai kesesuaian dengan isi jika diukur dengan maksud tertentu. Selanjutnya tentang indeks kesukaran, yang mana peluang untuk menjawab soal benar pada tingkat kemampuan tertentu disebut juga dengan indeks kesukaran. Selanjutnya yaitu daya pembeda soal. Daya beda suatu tes dihitung dengan memakai rumus yaitu D sama dengan PA dikurang PB. Selanjutnya reliabilitas tes,
yang mana reliabilitas memberitahukan suatu arti bahwa perangkat cukup diyakini dengan dipakai sebagai alat pengumpulan data karena perangkat itu lebih bagus dalam mendekati indeks reliabilitas tes yang dipakai. Selanjutnya yaitu tentang teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah yang pertama, uji normalitas, yang mana berfungsi untuk mengetahui apakah data berasal dari keseluruhan sampel berdistribusi normal, memakai uji Lillieford dengan cara yang pertama mengukur data X1, X2, dan X3 dan seterusnya sampai Xn. Yang keduanya, data X1, X2, dan X3 seterusnya sampai Xn. Selanjutnya dengan mengukur data distribusi normal baku. Selanjutnya menentukan harga S atau ZI. Selanjutnya hitung selisih F atau ZI dikurang S ZI. Selanjutnya diambil jumlah yang sangat tinggi di antara jumlah pasti selisih tersebut dikatakan LO. Selanjutnya pada taraf nyata 0,05 data distribusi menjadi normal jika LO kecil dari L tabel berdistribusi dengan normal LO kecil dari L tabel. Selanjutnya tentang yang kedua, uji homogenitas, yang mana uji homogenitas ini berfungsi untuk melihat kedua kelas sampel memiliki versi sama atau versi berbeda. Untuk mentesnya digunakan uji F. Selanjutnya uji hipotesis, yang mana uji hipotesis ini berfungsi untuk mengetahui dugaan sementara sesuai atau tidak. Berdasarkan kedua uji di atas, terdapat 3 peluang hasil, maka hipotesis yang dipakai itu pertama, data berdistribusi normal dan 2 kelompok data yang sama. Kedua, data terdistribusi normal dan 2 kelompok data yang tidak sama. Yang ketiga, data terdistribusi tidak normal dan 2 kelompok data tidak sama. Selanjutnya tentang prosedur penelitian. Secara umum penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang mana pada tahap persiapan ini yang dilakukan adalah menentukan tempat penelitian, menentukan jadwal penelitian, menentukan populasi sampel, memilih dan menempatkan 2 kelas sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan media pembelajaran. Selanjutnya mempersiapkan materi pembelajaran, menjelaskan kepada siswa tentang model pembelajaran PBL, serta mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk penelitian. Dan yang terakhir yaitu tentang mempersiapkan dan menyusun soal tes. Yang kedua itu tahap pelaksanaan penelitian, yang mana tahap pelaksanaan ini dilakukan oleh tahap pelaksanaan kelas sampel antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang mana terdiri dari kegiatan yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga dan kegiatan penutup. Selanjutnya yang ketiga tahap penyelesaian, yang mana tahap penyelesaian pada penelitian ini yaitu melakukan tes akhir serta menganalisis hasil post-test. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurangnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.